Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam, di malam ke-9, dan akan melanjutkan kisah di malam ke-10. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Kakakku, Ratu Junjungan Hamba, sempurnakanlah cerita kakak pada malam yang lalu. Pinta Dunyazad. Dengan senang hati adikku tercinta, sahut Ratu Syahrazad. Kemudian Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai baginda yang bijaksana, suatu malam ketiga gadis itu menggoda Hasan dengan memintanya untuk segera meninggalkan mereka. Para gadis yang cantik, ketahuilah, andaikan ruh ini meninggalkan jasadku, niscaya lebih berat bagiku daripada meninggalkan kalian. Marilah kita teruskan malam ini dengan kegembiraan hingga pagi tiba. Setelah itu, masing-masing kita kembali ke kamarnya. Kata Hasan memberi saran. Menurutku, lebih baik si Hasan tidur bersama kita. Sebab, kita akan selalu terhibur karena kelucuannya. Kata gadis pertama. Kedua gadis lainnya mengangguk tanda setuju. Hasan, engkau boleh tidur bersama kami, tetapi engkau harus mematuhi persyaratan dari kami. Ucap gadis kedua. Baiklah, tetapi apakah persyaratannya? Tanya Hasan. Engkau tidak boleh bertanya apapun tentang yang akan kami perbuat. Sekarang, berdiri dan lihatlah bacaan di pintu itu, kata salah seorang gadis mencoba menerangkan. Hasan segera bangkit menuju pintu. Di sana, ia menemukan tulisan, janganlah engkau berkata suatu hal yang tidak bermanfaat untukmu. Jika tidak, maka engkau akan mendengarkan suatu hal yang tak engkau sukai. Setelah membaca tulisan tersebut, Hasan berkata kepada para gadis, wahai para gadis cantik, saksikanlah. Aku tidak akan berkata suatu hal yang tidak bermanfaat untukku. Pesta pun segera dimulai. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Gadis kedua bangkit dan mengintip dari gorden jendela, lalu kembali dengan wajah berseri dan berkata, sungguh sempurna kesenangan kita malam ini. Sebab, kita kedatangan 3 orang tamu asing dengan perawakan yang mirip satu sama lain. Ketiganya sama botak, tidak berkumis dan buta sebelah matanya. Tampaknya, mereka datang dari negeri Romawi. Jika diizinkan maka mereka akan kupersilahkan masuk, dan aku yakin mereka akan menjadi hiburan bagi kita. Biarkan mereka masuk dan katakan agar mereka mematuhi peraturan kita. Kata gadis pertama dan ketiga hampir bersamaan. Dengan girang gadis kedua menuju pintu. Sesaat kemudian, ia masuk kembali ke ruangan dengan diiringi oleh 3 lelaki berperawakan lucu. Ketiga tamu asing itu memperhatikan Hasan yang ternyata mulai sempoyongan karena mabuk. Rupanya orang ini juga miskin seperti kami. Sungguh, kami merasa terhibur dengan kemiskinannya. Ucap ketiga tamu lelaki itu. Para gadis tertawa mendengar perkataan tamunya. Hai orang asing, duduk sajalah dan jangan banyak bicara. Tidakkah kalian membaca yang tertulis di atas pintu itu? Tanya Hasan dengan nada marah. Para gadis kembali tertawa. Ketiga tamu tersebut dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mereka pun berpesta. Gadis pertama mengeluarkan alat musik seperti harpa Persia, rebana Irak, dan seruling Timur. Mereka berdiri dan berdendang serta menari sambil memainkan alat musik. Saat mereka terlena dalam kegembiraan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Rupanya, pada malam itu, Khalifah Harun al-Rasyid dan wazirnya, Ja'far al-Barmaki, serta algojonya yang bernama Masrur, sedang berada di kota itu seperti yang biasa mereka lakukan. Menyamar sebagai pedagang dalam rangka mencari berita baru mengenai keamanan dan keadaan rakyat. Ketika sedang berjalan, mereka melewati pintu itu dan mendengar musik yang berasal dari seruling, harpa dan rebana, suara nyanyian para gadis, serta tawa orang-orang yang sedang berpesta. Ja'far, aku ingin masuk ke rumah itu dan mengunjungi orang-orang di dalamnya. Perintah Khalifah kepada wazirnya, wahai Amirul Muminin, mereka orang-orang yang sedang mabuk dan tidak akan mengenal siapa kita. Hamba khawatir mereka akan memperlakukan kita dengan kasar. Sahut Ja'far al-Barmaki, tak mengapa, aku ingin masuk dan mau lihat ada acara apa di dalam sana. Balas Amirul Muminin. Lalu, Ja'far al-Barmaki mengetuk pintu.
Gadis kedua bangkit dan membukakan pintu. Wahai Tuan Putri, kami adalah pedagang-pedagang dari kota Tabariyah. Kami telah berada di Baghdad selama 10 hari. Kami membawa serta barang dagangan dan menginap di sebuah rumah penginapan para pedagang. Malam ini, seorang pedagang dari kota Anda mengundang kami ke rumahnya, serta menawari makan dan minum. Kami minum dan bersenang-senang beberapa saat, lalu sebelum akhirnya minta izin untuk pulang. Karena kami adalah orang asing di kota Anda, dan tidak tahu jalan menuju penginapan. Maka kami berharap Anda cukup berbaik hati untuk membiarkan kami ikut menikmati sisa malam. Dengan memberikan kesempatan dan kami akan membayar atas apa yang kami makan dan minum. Semoga Tuhan memberikan pahala kepada Anda. Gadis itu memerhatikan para tamunya dan melihat bahwa keadaan mereka memang seperti pedagang yang jujur. Lalu, ia kembali menemui saudara-saudaranya dan membicarakannya. Gadis pertama dan gadis ketiga merasa kasihan kepada mereka. Biarkan mereka masuk, kata gadis pertama dan gadis ketiga. Maka, gadis kedua mempersilahkan mereka untuk masuk. Selamat datang, wahai tamu kami. Kalian diterima untuk menginap di sini dengan satu syarat, yaitu tidak boleh berkata apapun tentang hal yang tidak bermanfaat untuk kalian. Sebab, jika tidak, maka kalian akan mendengar suatu hal yang tidak menyenangkan hati kalian. Baiklah, sahut ketiga pedagang itu. Setelah puas bercakap-cakap dengan ketiga tamunya, para gadis kembali minum-minum. Sang Khalifah merasa heran ketika melihat ketiga tamu lain yang tampak seperti orang miskin dan buta pada mata kanan mereka. Khalifah juga heran terhadap kecantikan ketiga gadis itu. Tetapi ia teringat peraturan yang tidak boleh bertanya apapun. Mereka terus berbincang dan makan minum. Mereka juga menghidangkan minuman kepada Khalifah, namun Khalifah menolaknya. Maaf, aku sudah berhaji, kata Khalifah sembari menolak tawaran minuman. Khalifah duduk agak menjauh dari mereka. Gadis kedua membawakan gelas besar lalu menuangkan air tawar dan diberikan kepada Khalifah. Aku harus memberinya hadiah pada suatu hari nanti, atas perbuatannya menghidangkan minuman yang baik, kata batin Khalifah. Demikianlah, penghuni rumah itu, selain Khalifah dan pengiringnya, kembali larut dalam minuman dan hiburan. Ketika minuman mereka telah menunjukkan pengaruhnya, gadis ketiga, yakni si pemilik rumah, bangkit membungkuk sambil menggandeng tangan gadis pertama. Saudaraku, mari kita lakukan tugas kita, ajak gadis ketiga kepada gadis pertama. Baiklah, sahut gadis pertama. Gadis kedua segera membersihkan ruangan dan menyuruh para tamu untuk duduk di sofa. Hasan, bangunlah dan bantu kami, teriak gadis kedua pada Hasan. Ketika Hasan mendekat, ia melihat 2 ekor anjing pemburu betina berwarna hitam dengan rantai di lehernya. Lalu, Hasan menuntun anjing-anjing itu ke tengah ruangan. Gadis ketiga berdiri lalu mengambil cambuk. Bawakan aku seekor anjing itu, pinta gadis ketiga pada Hasan. Hasan pun segera menyeret seekor anjing dan membawanya ke hadapan gadis pemilik rumah. Sementara, anjing tersebut meratap dan menggelengkan kepalanya ke arah gadis. Si gadis pemilik rumah mencambuk anjing dengan keras pada kepalanya, hingga membuat hewan tersebut meraung dan meratap. Si gadis terus mencambuk anjing sampai lengannya terasa loyo, lalu menghentikan cambukannya. Ia melemparkan cambuk dan meminta rantai pada Hasan, lantas memeluk anjing itu sambil menangis bersama anjing. Lalu, si gadis mengusap air mata anjing dengan sapu tangan dan menciumi kepalanya. Bawalah ia ke tempatnya dan bawalah anjing satunya kemari, suruh gadis itu pada Hasan. Hasan mengembalikan anjing itu ke tempatnya dan membawa anjing berikut kepada gadis pemilik rumah. Lalu, si gadis memperlakukannya seperti halnya anjing yang pertama. Sang Khalifah sendiri mulai terganggu perasaannya. Sedangkan Ja'far al-Barmaki tampak hendak melakukan sesuatu, tetapi Khalifah memberi tanda bahwa belum saatnya mengambil tindakan. Ketika gadis pemilik rumah selesai menghukum anjing kedua, ia berkata kepada gadis kedua, laksanakanlah keinginanmu. Kemudian gadis pemilik rumah naik ke atas dipan yang terbuat dari marmer bersepu emas dan perak. Sekarang, keluarkan apa yang ada pada kalian, perintahnya pada kedua gadis lain. Kedua gadis itu bangkit.
Gadis penjaga pintu duduk di atas dipan di dekat gadis pemilik rumah, sedangkan gadis pertama masuk ke dalam kamar. Ia mengambil sebuah kantong kain yang terbuat dari sutra satin berumbai hijau. Setelah itu, ia berdiri di depan gadis pemilik rumah, lantas membuka kantong dan mengeluarkan alat musik kecapi. Selanjutnya, ia memetik kecapi sambil melantunkan syair. "Bagus dan indah sekali suaramu," puji gadis pemilik rumah. Gadis pertama menarik kerah dan merobek gaunnya sendiri hingga menelanjangi seluruh tubuhnya, kemudian jatuh pingsan. Ketika tubuhnya terlihat, Khalifah melihat bekas cambukan di bagian punggungnya. Khalifah lantas merasa sangat heran. Lalu, bangkitlah gadis kedua mengambil pakaian dan mengenakan kepada gadis pertama. "Bukankah engkau juga menyaksikan ada bekas cambukan di tubuh gadis itu?" tanya Khalifah pada Ja'far al-Barmaki. "Sungguh, aku tidak bisa berdiam diri lagi. Aku tak akan merasa tenang jika tidak mengetahui kejadian sebenarnya, serta kisah tentang gadis-gadis ini dan kedua anjing itu. Baginda, mereka telah menetapkan syarat agar tidak berkata apapun tentang suatu hal yang tidak bermanfaat. Sebab, jika melanggar persyaratan itu, maka kita akan mendengar suatu hal yang tidak menyenangkan kita," ucap Ja'far al-Barmaki. Kemudian, gadis pertama bangkit dan mengambil kayu cendana, serta menyandarkan ke dadanya. Ia memberi isyarat dengan ujung jarinya, lalu bersyair. Ketika gadis kedua mendengar syair yang dilantunkan oleh gadis pertama, ia lalu merobek pakaiannya seperti yang dilakukan oleh gadis pertama, kemudian jatuh pingsan. Gadis pertama bangkit dan mengenakan pakaian baru kepada gadis kedua. Kemudian, gadis ketiga juga berdiri menuju dipan. "Bernyanyilah untukku, tetapi tidak tentang isi hatiku," suruh gadis ketiga pada gadis pertama. Gadis itu segera memainkan kecapi dan bersenandung. Ketika gadis pertama menyelesaikan syairnya, gadis ketiga menjerit dan merobek pakaiannya, lalu jatuh pingsan. Saat itu, kembali terlihat bekas cambukan di tubuhnya seperti gadis pertama. Andai saja kami tidak pernah memasuki rumah ini, dan lebih suka melewatkan malam di atas tumpukan sampah di luar kota. Sebab, malam kita ternoda oleh pemandangan yang begitu mengganggu perasaan, kata tamu berpenampilan lucu. Sang Khalifah menoleh kepada mereka. "Kenapa bisa terjadi demikian?" tanya Khalifah. "Sungguh, pikiran kami dikacaukan oleh masalah ini," jawab mereka. "Bukankah kalian adalah termasuk penghuni rumah ini?" "Tidak, kami justru mengira bahwa si pelayan itulah yang termasuk penghuni rumah ini. Ditambah dengan kawanku, Ja'far dan Masrur, jumlah kita 7 orang, sedangkan mereka hanya bertiga, tak ada orang keempat. Marilah, kita minta penjelasan kepada mereka. Jika mereka tidak mau menjawab dengan sukarela, kita akan memaksa mereka," kata Khalifah. Semua setuju untuk melaksanakan rencana itu, kecuali Ja'far al-Barmaki. "Biarkan saja urusan ini, sebab kita menjadi tamu dan mereka telah menetapkan satu syarat yang harus dipatuhi. Malam pun tinggal sebentar lagi dan kita akan segera mengambil jalan sendiri-sendiri," kata Ja'far al-Barmaki. Setelah berkata demikian, Ja'far al-Barmaki mengedipkan mata kepada Khalifah. "Sebentar lagi Baginda. Besok, Baginda sudah bisa memerintahkan agar mereka menghadap ke istana untuk menceritakannya," bisik Ja'far al-Barmaki pada Khalifah. "Aku tidak bisa menunggu untuk mendapatkan penjelasan tentang mereka. Mereka telah banyak bicara, sedangkan kita diam saja." Tolak Khalifah terhadap pendapat Ja'far al-Barmaki. "Tuan, siapa yang akan bertanya kepada mereka?" tanya tamu lain kepada Khalifah. "Si pelayan yang harus maju," kata salah seorang dari mereka. "Tuan, apa yang terjadi?" tanya gadis pemilik rumah ketika ia sudah tidak mampu menahan diri mendengarkan adanya keributan. Hasan mendekati gadis pemilik rumah. "Nona, tuan-tuan ini mengungkapkan keinginan mereka agar Nona menceritakan tentang 2 ekor anjing, mengapa Anda menghukumnya, kemudian meratapi serta menciuminya. Mereka ingin mengetahui, kenapa di tubuh Nona ada bekas luka cambukan. Demikianlah pertanyaan mereka," ujar Hasan. "Benarkah apa yang kalian tanyakan?" tanya gadis pemilik rumah sambil menoleh ke arah tamu-tamu yang ribut bersilang pendapat. "Demi Allah,
Wahai tamu-tamuku, kalian telah melanggar persyaratan kami. Bukankah kami telah menentukan bahwa siapa yang membicarakan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, maka ia akan mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Tidak cukupkah kami membawa kalian ke dalam rumah ini dan menyediakan makanan untuk kalian? Namun demikian kesalahan kalian tidak sebesar kesalahan orang yang membiarkan masuk dan membawa kalian kepada kami. Lalu, ia menggulung lengan bajunya dan menghentak lantai 3 kali. Keluarlah kalian, teriak gadis pemilik rumah. Pintu terbuka dan keluarlah 7 orang budak berkulit hitam dengan pedang terhunus di tangan. Ikat orang-orang ini. Mereka terlalu banyak bicara. Kumpulkan mereka dalam satu ikatan. Suruh gadis pemilik rumah kepada budak-budak itu. Nona, izinkanlah kami menebas batang leher mereka. Kata salah seorang budak meminta izin. Tunggu dulu, aku ingin mengetahui segalanya tentang mereka sebelum mereka menemui ajal. Demi Allah, wahai Nona, janganlah engkau membunuhku karena kesalahan orang lain. Sebab, semua orang ini bersalah, kecuali aku. Demi Allah, malam kita tentu sangat indah dan menyenangkan jika kita tidak bertemu dengan orang-orang miskin ini. Kata Hasan mengibah. Kemudian, Hasan bersyair. Ketika Hasan selesai bersyair, gadis itu tertawa. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya, karena pagi telah tiba. Nah, sobat syair asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-11 dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.